Ya Yohanes, wahai seluruh umat manusia, Al-Quran telah datang kepadamu sebagai penyembuh dari penyakit yang ada dalam dadamu. Kesesakan berpikir, kesesakan dalam hati. Orang-orang Yahudi kemudian diberi petunjuk, mereka diberi para nabi. Kita di luar daripada Yahudi tidak diutus nabi, maka Al-Quran datang sebagai pengobat hati itu. Orang-orang Kristen buru-buru mereka pingin punya nabi, punya Tuhan seperti yang mereka gambarkan sekarang. Padahal harusnya bersabar. Akan muncul pembawa kabar gembira untuk seluruh umat manusia. Buru-buru karena tak ada nabi untuk mereka, mereka mengangkat Paulus menjadi nabi. Satu hal, kenapa tadi saya mengatakan bahwasanya Al-Quran membahas Bible, salah satu unsurnya karena Bible masuk ke Islam-Islaman. Sambil data, Markus 1 nomor 1. Inilah permulaan Injil. Kata Injil tidak ada di Bible, original teksnya itu nggak ada. Tentang Yesus Kristus anak Allah, kata Allah di Injil asli, di Bible asli itu tak ada. Masuk ke dalam tubuh Al-Quran dengan mengatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Padahal Injil di situ Evangelion, kabar gembira, dan anak Allah di situ itu tak ada original teksnya, hanya penambahan semata. Kenapa ditambahkan anak Allah? Itu tadi untuk menggenapi kebenaran Al-Quranul Karim yang kita baca sama-sama. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa hibba'u. Orang Yahudi, orang Nasara berkata kami adalah anak-anak Allah, dan mengatakan juga Nabi Isa itu adalah anak Allah, dan seterusnya. Ini yang diterangkan, muncul. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, maka Allah membalas tipu daya makar mereka. Subhanallah. Itu pemberitaan valid, bisa dibantah itu. Karena itu Allah sudah memperlihatkan kebenaran. Makanya saya katakan, salah satu mujizat Al-Quran membongkar dapurnya Kristen. Itu bang. Nah, terus kemudian yang Anda tanggapi tadi terkait dengan surah-surah Paulus. Bagi Anda Paulus itu bla 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 dan seterusnya. Sayangnya Yesus tidak pernah bercerita tentang oknum ini. Ketika Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, Yesus tidak pernah sedikit pun menyentuh tentang nama Paulus, selain nasihat Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat ini akan didatangi oleh Yesus palsu. Matius 24 nomor 23, nomor 24, 25, 26, nomor 27, 26 dan 28, 29, bla dan seterusnya. Kata Yesus, jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Karena itu adalah penyesat. Sebab akan muncul Yesus palsu dan nabi-nabi palsu. Akan melakukan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, Paulus menggenapi itu. Makanya Allah mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, aku balas makar mereka. Itulah yang terjadi. Maka yang terpenting kemudian yang saudara perlu pahami adalah semua surat-surat Paulus tidak diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, tapi hanya untuk orang-orang tertentu saja. Apesnya saudara Kristen hanya percaya tanpa mau belajar. Kalahnya itu di situ. Silakan. Baik, luar biasa, luar biasa. Oke, apakah surat Paulus itu ditulis untuk umat Kristen secara atau umat manusia? Mas, kita memang kalau mau bertanya seperti itu, kita bertanya langsung ke Paulus. Paulus sudah mati. Nah, sekarang apakah
spirit awal dari penulisan itu memang tujuannya itu untuk umat manusia, tidak. Benar kata Bang Juma. Sudah pasti itu mengatakan bahwa tidak tujuan untuk umat manusia secara menyeluruh. Tetapi tujuan surat-surat itu ditulis oleh Rasul Paulus hanya untuk komunitas-komunitas tertentu pada masanya, pada masa dia hidup. Dan mungkin nggak ada, saya yakin juga Bang Juma tahu, dan mungkin kita semua juga tahu, nggak mungkin Paulus menulis surat itu untuk semua umat Kristen secara mendunia gini. Nggak ada dalam benak Paulus menurut saya kayak gitu. Jadi benar, saya sepakat dengan Bang Juma untuk hal itu. Jadi nggak mungkin itu suatu hal yang dalam benaknya Paulus pada zaman itu. Ya itu sudah pas. Hanya memang, nah, kalau pendasarannya seperti itu, ya disitulah makanya Katolik khususnya ya mengadakan kanonisasi terhadap Alkitab itu, karena memang penting itu menjadi bagian dari tradisi iman, sebagai sebuah tradisi iman. Nah, kalau kita hanya berbicara dari aspek Alkitab saja, bagi saya ya Bang Jumba ya, sama teman-teman di sini, bagi saya, menurut saya gini. Nah, apakah tanpa Alkitab Kristen ada enggak? Okay. Coba Bang Jumba singkat ya apa tidaknya dulu. Ada Bang, Kristen itu tetap ada. Tetap ada. Oke, saya sepakat. Karena Trimurti itu sudah ada. Kenapa? Karena menurut Trimurti. Bang Jumba, kenapa? Karena Trinitas itu adalah Trimurti yang kemudian dimodifikasi. Kitabnya orang Yahudi berupa perjanjian lama itu cuma aksesoris aja untuk melancarkan aksi pengajaran kepada dunia tentang penyembahan terhadap dewa Theos, dewa-dewa orang Roma Yunani, yang dibungkus dengan nama Yesus dan yang dibungkus dengan pengajaran-pengajaran perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Itu hanya aksesoris pelengkap, aksi untuk orang Roma penguasa kala itu menyebarkan ke seluruh dunia agar orang-orang menyembah dewa mereka dalam nama Yesus. Oke. Jadi sepakat. Saya juga sepakat sama Bang Juma. Kalau setuju itu, saya juga setuju sekali, dan itu fundamental sekali. Harusnya yang ada dalam benak orang Kristen, bahwa tanpa Alkitab Kristen tetap eksis. Dibakar semua Alkitab sekarang, penting nggak? Nggak ada pentingnya. Tanpa Alkitab Kristen tetap ada. Nah, pertanyaan sebaliknya, untuk apple to apple, apakah Islam tanpa Al-Quran eksis nggak? Menurut Bang Juma? Baik. Pada dasarnya siapapun itu akan membenarkan Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Sebelum manusia diciptakan di atas muka bumi ini, manusia itu sudah mempersaksikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Wa idza ahaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Jadi kita di dalam alam ruh telah mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan roh semuanya berkata, termasuk roh kita, qalu bala syahidna, kami semua ini adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Makanya Bung, tanpa Al-Quran pun kita sebagai manusia itu sudah ada konsep bertuhan dalam diri kita. Kenapa? Karena ruh yang adalah penggerak eksistensi pada diri manusia itu adalah cerminan Tuhan pada diri manusia. Coba, ketika ada orang tidur, apakah roh tidur? Tidak. Apakah ketika manusia sakit, apakah roh ikut sakit? Tidak. Ketika kemudian manusia ini bersedih, apakah rohnya ikut bersedih? Tidak. Roh tidak terikat dengan kondisi keadaan fisik. Itulah roh, gambaran wujud keberadaan Tuhan di atas muka bumi ini.
Allah manifestasikan dalam bentuk wujud roh yang ada pada manusia. Roh adalah cerminan kemahadiran Allah, kemahadiran Tuhan. Maka dengan orang menyadari dia hidup, maka orang yang berakal akan sampai kepada konsep keilahian. Karena dengan roh kemudian Tuhan memperlihatkan dirinya pada diri manusia. Kira-kira roh ini bisa nggak dibeli? Roh ini bisa nggak berkembang? Roh ini bisa nggak kemudian mengikuti keinginan daripada fisik? Tidak. Pada saat roh lepas dari alam biologis, maka roh kita tidak punya kehendak sama sekali. Tidak berkehendak, tidak bisa berkarya, tidak bisa memutuskan, tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena roh ada dalam kendali Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sekarang roh masih bisa kita kuasai. Kita bisa hari ini kita berdiskusi, besok kita mau ke Jakarta, bisa. Kenapa? Roh ikut sesuai dengan instruksi fisik. Tapi ketika roh lepas dari fisik, maka tak ada yang bisa menguasai fisik kecuali pemiliknya. Kita nggak bisa lagi berhak. Kita masuk ke alam kubur. Nih, ini merica ketumbar jahe. Kita tidak bisa lagi merasakan makan merica dan jahe. Gak bisa lagi. Kenapa? Karena roh sudah kembali kepada eksistensinya sebagai perwujudan salah satu cahaya yang dimiliki oleh pencipta alam semesta. Jadi tanpa Al-Quran, manusia sudah bertuhan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan. Al-Quran hanya sebagai penuntun, sebagai peringatan kepada manusia. Ini yang harus kalian lakukan. Ini yang harus kalian kerjakan. Karena Al-Quran datang hanya sebagai pelajaran. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifa'u lima fil sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran berupa Al-Quran dari Tuhanmu. Pelajaran apa? Tentang berhubungan dengan Allah seperti apa? Tentang berhubungan dengan sesama manusia seperti apa? Untuk mengenal diri kita seperti apa? Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Tetapi tentang bertuhan, seluruh keturunan Adam, seluruh ciptaan Tuhan, bahkan iblis sekalipun, mereka sadar kalau mereka itu miliknya. Mereka semua itu sadar bahwa mereka adalah milik Sang Pencipta alam semesta. Mereka sadar itu. Iblis tahu. Nah, celakanya orang-orang kafir ketika iblis sadar bahwa mereka adalah ciptaan Allah, orang-orang kafir tidak menyadari itu. Justru orang kafir menyembahnya kepada seenggok daging yang mereka sebut dengan nama Yesus. Makanya Al-Quran mengatakan apa tentang orang kafir? Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk adalah orang kafir. Berarti lebih buruk dari iblis. Iblis ingkar hanya karena sombong kepada Adam. Gak mau sujud kepada Adam. Bukan dia sombong kepada Allah, tidak. Sombongnya kepada Adam. Aku gak mau sujud kepada perintahmu ya Rabb, karena aku lebih baik daripada dia. Aku tahu engkau mulia. Aku tahu engkau penciptaku. Tapi aku tidak mau sujud menghormat kepada Adam, karena aku kau ciptakan dari api. Dia rendah, dia dari tanah. Hanya karena sombong. Tapi kalau iblis karena sombong, kafir tidak. Dia jauh lebih itu. Jauh lebih itu. Iblis tidak dikasih akal. Manusia dikasih akal. Orang-orang kafir dikasih akal. Tapi mereka ingkar kepada Tuhannya dan malah menyembah kepada yang bukan Tuhan. Maka Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Apa kata Yesus? Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Silakan. Silakan Pak Peter, luar biasa itu penjelasan dari Gurunda itu sangat jelas. Silakan Pak Peter ditanggapi. Siap. Yang lain tidur apa enggak nih? Aman, Muslim selalu menyimak dengan baik Pak Peter. Aman, aman. Lanjut Ya. aja, lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Zuma. Ya, saya Sama-sama, pikir Bang. saya pikir disitulah common ground kita yang menjadi motivasi kemanusiaan kita, bahwa bicara tentang hakikat manusia di hadapan Tuhan, di hadapan hakikat manusia, kita adalah sama. Nah, tidak ada perbedaan antara Bang Zuma, siapapun saya, siapapun manusia, bahwa memang kita, seperti penjelasan Bang Zuma tadi, itu sudah jelas bahwa kita ini manusia bertuhan.
untuk makhluk bertuhan siapapun semua segala ciptaannya. Nah, yang menjadi kekeliruan kita adalah ketika kita berbicara masuk ke ranah agama. Nah, seperti saya jelaskan tadi, pertanyaan saya tadi, apakah Kristen masih eksis tanpa Alkitab? Jawaban Bang Zuma sama saya sama, yaitu ada. Nah, pertanyaan saya tadi, sepertinya Bang Zuma mestinya perjelas lagi, diblakin aja lah. Itu diperjelas, misalnya apakah tanpa Al-Quran ada nggak Islam sebagai sebuah agama, entitas agama? Baik. Jadi gini, Bang. Al-Quran dibakar selayaknya Nabi Muhammad SAW. Beliau sebelum menerima wahyu Al-Quran, beliau mensucikan diri, bertahalnus beliau. Beliau tidak mengikuti pekerjaan-pekerjaan orang paganisme pada masa itu, orang-orang jahiliyah pada masa itu. Beliau menggunakan fitrah akalnya, karena dengan akal lah manusia bisa sampai kepada eksistensi ketuhanan itu. Nabi Muhammad menggunakan itu, Nabi Abraham menggunakan itu. Mereka menggunakan kekuatan akal kemudian untuk mencapai tingkat ketuhanan. Jadi Islam kalau mengikuti pola kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW, meskipun hidup di zaman fatrah, mereka tidak ada nabi datang kepada mereka memberikan petunjuk, tapi dengan pola beliau mengikuti milah Abraham, maka tanpa Al-Quran, Islam itu eksis, damai sejahtera itu eksis. Contoh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang penjabarannya adalah, apakah ketika Al-Quran seluruhnya itu dibakar, Islam tetap ada? Jelas. Jutaan manusia menghafal Al-Quran. Amalan-amalan di dalam Al-Quran sudah dihafalkan oleh umat Islam, baik secara batiniah ataupun secara lahiriah. Umat Islam sudah mempraktekkan itu. Sudah 1400 tahun. Tradisi keagamaan umat Islam itu sudah tertanam dengan sangat tajam dalam lubuk hati umat manusia. Kristen juga begitu. Sebenarnya Bible itu hanya aksesoris. Kenapa saya katakan hanya aksesoris? Coba lihat. Orang Kristen menyembah Yesus. Apakah Bible panduannya? Bukan. Orang Kristen kemudian ibadah minggu, ada perintah dalam Bible? Tak ada. Jadi orang Kristen ibadah minggu, Natalan, memperingati lahirnya Yesus, kemudian mereka merasulkan Paulus, kemudian mereka makan babi, tidak bersunat. Tanpa Bible mereka bisa lakukan itu. Mereka bisa lakukan. Kenapa? Karena mereka melakukan aturan-aturan keagamaan tanpa simpul dari Bible. Berbeda dengan Al-Quran. Apa yang tertulis, itu yang dipraktekkan. Kalau orang Kristen, yang tertulis tidak dipraktekkan, yang dipraktekkan adalah yang dikarangnya sendiri. Contoh, menyembah Yesus. Siapa yang ngajarin? Mana tulisannya dalam Bible? Tak ada. Perintahnya ada? Enggak ada. Enggak ada. Makan babi? Ada perintah dalam Bible? Enggak ada. Tidak bersunat? Ada. Ada dalam Bible? Tidak bersunat. Tidak ada larangan bersunat di Bible. Cuman peringatan. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Galatia 5 nomor 2. Tapi itu bukan larangan. Jangan kau bersunat. Cuman peringatan. Kalau kau sunatkan dirimu, Yesus tidak berguna bagimu. Nah, sekira seperti itu, Bang. Jadi Al-Quran tidak ada, umat Islam tetap Islam. Orang Kristen dari dulu, Bible pun tak ada, mereka tetaplah Kristen. Karena mereka melakukan prosesi keagamaan tidak tercatat di dalam Bible. Jadi Bible hanyalah aksesoris pelengkap saja. Silakan. Baik, kalau menurut saya Kang Zuma gini, menurut saya Islam sebagai sebuah agama itu tidak mungkin eksis tanpa adanya Al-Quran sebagai sebuah wahyu. Islam kan eksis prior dari Al-Quran sendiri adalah wahyu. Gitu. Saya pikir kalau tidak ada wahyu, tidak ada juga Al-Quran. Tidak ada Al-Quran, maka Islam pun tidak ada. Nah, tapi kekristenan
bukan didasari sebagai sebuah wahyu, bukan didasari sebuah wahyu dalam artian sebagai pemahaman wahyu di dalam Al-Quran. Sekarang masuk ke Alkitab. Nah, kita tahu, Bang Zuma saya yakin tahu, teman-teman di sini juga tahu, bahwa spirit atau motivasi awal dari Alkitab itu eksis bukan sebagai sebuah buku yang kayak konsep wahyu dalam Al-Quran, tidak. Wahyu dalam Al-Quran itu mempunyai definisi dan diksinya yang berbeda dengan diksi Alkitab ya, yang wahyu Alkitab. Nah, wahyu Alkitab dan wahyu Al-Quran itu sangat-sangat beda. Nah, mestinya kita mempunyai persepsi yang sama soal itu. Nah, kenapa? Karena sangat tahu dalam konsep imannya, dalam konsep iman Islam, apakah wahyu itu kan, kalau sepengetahuan saya, koreksi kalau saya tidak salah Bang Juma, misalnya konsep wahyu dalam Al-Quran itu tidak mempunyai intervensi manusia, tidak ada intervensi manusia. Nah, sementara dalam kitab suci itu 100% mempunyai intervensi manusia. Nah, terus kenapa disebut wahyu? Kenapa disebut itu menjadi sebuah, itu bukan sebuah dalam pandangan Kristen. Nah, Roh Kudus itu berbicara atau apa istilahnya? Saya kurang tahu bahasa yang tepatnya. Jadi itu terinspirasi ya, itu ya, terinspirasi oleh Roh Kudus. Nah, terinspirasi Roh Kudus kepada penulis-penulis ini. Apakah penulis-penulis ini mempunyai dalam otak mereka bahwa ini adalah yang dia tulis dalam Alkitab? Enggak ada, saya pikir. Saya sebagai seorang Katolik nggak percaya kalau penulis dulu itu penulis Alkitab atau surat-surat misalnya Paulus, dalam otak mereka mempunyai pikiran bahwa itu adalah yang mereka tulis dalam Alkitab. Enggak. Saya nggak percaya itu. Tapi kita melihat dari aspek misalnya Alkitab sebagai sebuah buku suci, ya karena memang di situ mempunyai tersirat ya iman Kristiani umat gereja awal. Umpama kisah kabar-kabar gembira soal iman gereja-gereja awal, soal situasi-situasi pada masa setelah Yesus. Nah, dikumpullah gereja sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah otoritas iman juga. Nah, mereka memikirkan sebagai sebuah proses jangka panjang tentang kabar gembira itu. Alangkah baiknya ini mesti dijaga. Ya, nah, Pak Peter, mungkin kesimpulannya Pak Peter, mohon maaf, seperti apa? Saya sendiri belum menangkap apa yang dibicarakan oleh Pak Peter. Silakan, Pak Peter. Oke. Kalau Buya meminta kesimpulan. Oke, kesimpulan saya gini ya. Nah, kesimpulan saya bahwa Islam itu hadir dengan kisah wahyunya tersendiri, keunikannya tersendiri, dan Kristen pun hadir dengan keunikan dan mempunyai sejarahnya tersendiri. Nah, yang kedua, keunikan Islam itu di mana? Nah, keunikan Islam bagi saya yaitu di wahyunya, di Al-Qur'annya. Nah, keunikan Kristen itu lahir di manusianya, di personnya, di Yesus, yaitu misalnya agama Islam itu identik dengan Al-Quran, tidak mengkerdilkan Islam sebagai sebuah agama. Begitupun kekristenan, Kristen itu uniknya itu ya di Yesusnya itu sendiri, di manusianya, bukan di Alkitabnya. Itu poin saya sebenarnya. Jadi Alkitab itu menjadi sebuah buku yang kosong, sesuatu literatur belaka tanpa Yesus. Siap Pak Peter, poinnya sudah ditangkap. Itu poin saya. Jadi makasih banyak. Yang lain dulu lah, biar saya nggak Bang Zuma aja. Yang lain dulu ngomong. Ya, Bunda Rahma, apa kabar nih Bunda Rahma? Saya ini begini Pak Peter, ditanggapi dulu sama Bunda Zuma, nanti yang lain boleh menanggapi. Ya, silakan Pak Guru. Iya.
Eh, jadi gini, kita ini kan makhluk yang memiliki akal. Akal sendiri ini adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Itu tidak bisa kita pungkiri. Sebagai makhluk yang memiliki akal, di mana akal ini merupakan serpihan cahaya dari Tuhan, di mana akal inilah yang kemudian menjadi alat yang kita gunakan, yang manusia gunakan, sehingga manusia mampu kemudian membedakan segenap kualitas-kualitas yang ada atau benda-benda yang ada dengan akal. Jadi akal ini harus kita sadari bahwa akal itu adalah makhluk materi yang mengikat manusia dalam realitasnya sebagai hamba Tuhan, di mana Tuhan kemudian menciptakan alam semesta ini sebagai alam besar, dan manusia itu sendiri adalah alam kecil. Dan alam semesta yang besar ini Allah kemudian simpulkan alam besar ini dalam perwujudan keagungan ciptaannya dalam alam kecil berupa manusia. Sehingga dengan akal manusia itu bisa menelaah kemudian mana Tuhan, mana yang berasal dari Tuhan, mana ciptaan Tuhan, mana yang di luar daripada Tuhan. Nah, akal dititipkan oleh Tuhan kita kepada kita manusia untuk mencapai poin-poin bertuhan itu. Lalu dengan apa? Dengan Tuhan mengutus para nabi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk manusia bisa mengenal Tuhan. Yesus juga demikian, diutus untuk mengenal Tuhan. Bukan mereka diutus untuk dikenali sebagai Tuhan. Keberadaan mereka berdua sebagai cerminan Tuhan ingin dikenali. Utus kemudian nabi-nabinya kepada Bani Israel, termasuk termasuk mengutus Yesus. Begitu juga ketika Tuhan menginginkan seluruh alam semesta mengenal Tuhan, maka Tuhan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah satu kesalahan fatal, kegagalan berpikir, kegagalan akal berfungsi dengan tidak normal ketika Nabi Muhammad dianggap Tuhan, ketika Yesus dianggap Tuhan. Dokumen mana itu? Dokumen mana yang menjelaskan bahwa Yusuf itu menjadi pewarta Injil pertama? Itu di Santo Yusuf dalam Sejarah Keselamatan. Ada di bukunya Tarcisio Setramanre OSG. Oh. Jadi teman-teman Iwan Villa, jangan dipersulit. Erat kaitannya dengan Spanyol, saya kasih tahu ya. Jadi udahlah, kalau saya bongkar nanti sejarah Spanyol dan Katolik aja tentang itu. Ini Gurunda Zuma kalau sudah standby, tafadhol Gurunda. Ya, kalau Mbak, jangan tidur. Tanggapan saya kan itu gini soal itu ya. Selagi itu merupakan refleksi teologis, kita mesti pisahkan kan itu antara refleksi teologis atau filosofis dengan yang namanya dogma. Gitu. Itu aja yang saya mau sampaikan. Jadi saya yakin Pater Tarsius itu tidak mengacu kepada dogma gereja, tetapi lebih ke refleksi teologisnya dia. Itu siapapun itu bisa menyematkan
hal yang atribusi positif kepada siapa. Boleh saya yang bertanya Pak Peter? Mau yang fundamental kan? Oke, lanjut. Yuk. Oke. Gini Pak Peter. Ada satu dalil dalam Al-Quran mengatakan seperti ini. Bayi yang baru lahir, mereka semua itu fitrah, tanpa mewarisi keagamaan apapun. Justru yang akan membawa dia kepada Nasrani dan Yahudi adalah orang tuanya masing-masing. Itu ada di dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa setiap bayi yang lahir di dunia ini, dia akan bergantung kepada ajaran dan kepercayaan keturunannya. Di dalam akal akan terposisikan bahwa Tuhan itu satu. Tetapi akal manusia menciptakan banyak Tuhan. Di mana akal manusia menyetujui bahwa adanya Brahmana yang diakui sebagai Tuhan, adanya Yesus yang diakui sebagai Tuhan, adanya Allah Ta'ala yang diakui sebagai Tuhan, adanya Fir'aun yang diakui sebagai Tuhan, adanya api yang diakui sebagai Tuhan. Tergantung seseorang yang menuruni ataupun orang tuanya menurunkan kepadanya agama apa. Tidak bisa Bang Peter memungkiri kalau seandainya hari ini Bang Peter dilahirkan Hindu, Anda tidak akan membela Yesus, tapi Brahmana yang Anda sedang bela. Pertanyaan saya kepada Bang Peter, ketika Bang Peter berpegang teguh terhadap keimanan terhadap Yesus, landasan apa yang Bang Peter pakai bahwa dengan landasan ini tidak ada agama apapun yang menyuguhkan hal ini selain agamaku, sehingga apa yang diwariskan oleh ibuku inilah yang benar. Menunjukkan bahwa Pak Peter itu seandainya dilahirkan Hindu, Pak Peter itu akan tetap pilih Yesus, tidak Hindu. Pertanyaan saya, Pak Peter, benarkah seorang manusia itu tidak harus mencari Tuhannya, tapi cukup mengimani Tuhannya sejalan dengan apa yang diturunkan oleh orang tuanya? Silakan. Oke. Fitrah itu apa ya, Kang Daman? Nah itu suci, artinya begini, bayi yang baru lahir kan tidak ada yang dapat menghukumi anak yang baru lahir, oh dia sembah Yesus, oh, belum tentu, akalnya belum sempurna. Oh anak ini oh dia pasti akan nyembah Brahmana, oh tidak bisa dikatakan. Tapi begitu kemudian akalnya sempurna, dia tahu membedakan mana makanan, mana uang, mana tai. Di situ dia tahu membedakan. Nah, sembahlah Allah, maka dia akan Islam. Ketika dia lahir dalam keadaan orang tuanya yang Kristen, nah sembahlah Yesus, maka Yesuslah Tuhannya. Ketika dia lahir dalam keadaan Hindu, nah Brahmana, Wisnu dan Krishna adalah Tuhanmu. Maka menunjukkan apa? Dia akan memilih Wisnu, Krishna, dan Brahmana. Sekarang yang jadi masalah, manusia disuguhkan dengan bahwa Tuhan itu satu. Bukan karena ada agama 5, maka Tuhan akan 5. Pertanyaan kepada saya, dari saya kepada Pak Peter, benarkah hanya dengan paham keturunan, dogma keturunan, suruhan daripada keturunan untuk memilih Tuhan itu sudah benar tanpa harus kita manusia yang diberikan akal untuk mencari Tuhan yang benar? Oke. Ini pertanyaannya bermutu banget nih pertanyaannya ini. Nah, ini pasti akal Pak Peter berfungsi kalau diajak berpikir kayak gini. Silahkan Pak Peter buktikan kalau Anda ini manusia bukan binatang. Masya Allah. Masa saya binatang? lanjut Pak Peter, lanjut. Nggak mungkin lah orang Kristen siapapun agamanya yang menurut teman-teman Islam itu adalah kafir, nggak mungkin binatang. Gitu. Itu komodo itu Pak Peter. Oh oke. Kalau komodo ya, nah, besok lah kalau ada waktu kunjung ke Labuan Bajo, silakan hubungi saya. Kang Handi, Bang Daman, ada Bang Juma juga. Siap. Ya. Jadi gini ya, memang kalau kita mau melihat secara lebih jauh soal agama ya,
soal fitrah tadi kalau mengacu kepada agama. Jadi kita itu tidak tidak mempunyai pilihan lah, atau sebelum kita lahir kita nggak punya pilihan untuk saya akan melahirkan agama mana. Nah, benar kata Kang Daman soal bahwa kita dilahirkan fitrahnya mengikuti orang tua. Nah, terus lanjutannya sebagai manusia yang fitrahnya juga disuguhkan dengan konsep Tuhan yang satu. Nah, apakah kita sudah kuat nggak? Sudah beralasan nggak kita untuk mempercayai hal itu? Mempercayai saja, imani saja berdasarkan warisan dan tradisi orang tua itu. Nah, saya pikir ini menjadi refleksi yang mendalam ya bagi kita semua. Bukan hanya untuk saya sebenarnya, tapi untuk semua kita, baik saya maupun teman-teman yang muslim, agama apapun dia. Nah, kalau bagi saya, Kang Daman, kita kembali ke belakang tentang konsep agama itu sendiri ya. Konsep agama apa sih sebagai sebuah institusi sosial, sebagai sebuah wadah sosial, wadah moral, apakah memang agama itu tujuannya apa ya sebenarnya? Apa sih tujuan agama sebenarnya? Itu. Boleh potong dikit? Ya. Kita akan membawa kepada wadah sosial, misalnya agama ya. Nggak ada agama manapun di muka bumi ini yang ke dalam kesosialan dan di dalam bermoral yang tidak mengajarkan kebaikan. Ketika Kristen mengagungkan ajaran kasihnya, bukankah kita akan mengambil sebuah pola pikir drastis? Seandainya aku bertemu seorang ateis yang mengatakan Tuhan itu tidak ada, tapi seorang ateis ini adalah berbuat baik. Seorang ateis ini kasih sekali terhadap manusia, terhadap orang yang terlantar, terhadap orang miskin. Bukankah akal kita akan berpikir, dia tidak mengimani Yesus, kenapa kasih ada pada dia? Menunjukkan bahwa sosial dan moral itu adalah hukum oknum, bukan hukum teologi. Tapi di dalam teologi pasti mengajarkan kemoralan. Maka saya akan menanyakan kepada Pak Peter, jika landasan moral yang Anda pilih, maka lebih baik Anda menuntut psikologi, bukan tentang teologi. Jika tentang hubungan sosial dan bagaimana bersosial dengan makhluk, maka bukan teologi ranah yang Anda pilih, akan tetapi apa yang Anda pilih adalah sosiologi. Maka di dalam ranah teologi, seharusnya teologi ini mengajarkan, wahai manusia, ketika kamu ditetapkan bahwa di kapan kamu dilahirkan dan kapan kamu akan dimatikan, dengan mekanisme dunia, ada lautan, ada daratan, ada pegunungan dan segalanya yang semuanya termekanisme, maka teologi mengajarkan mencari siapa pencipta daripada segala mekanisme. Pertanyaan saya kepada Pak Komodo, jika landasan Anda berpegang terhadap kekristenan karena kasih, ketika zaman yang Islam berbuat kasih, apakah itu dari Yesus? Juga tidak. Ketika penyembah Brahmana berlaku kasih terhadap orang, apakah itu dari Brahmana? Bukan. Ketika orang berbuat kasih yang dia dari Buddha, apakah kasih itu dari Buddha? Bukan. Tapi itu adalah hukum oknum, hukum psikologi, dan hukum sosial yang ada tertanam pada diri manusia masing-masing. Artinya apa? Chipset yang ada pada Anda. Artinya apa? Chipset bebas antara ingin berbuat jahat dan ingin berbuat baik. Tapi yang dinamakan teologi di ranah akal, yaitu manakah ajaran yang sesuai dengan kemanusiaanku, keberadaan akalku, untuk kemudian aku menemukan sang penciptaku yang menciptakan akalku, yang tidak satu detik pun dan satu titik pun akal aku akan berlawanan dengan penciptaanku. Oke. Bisa Jadi, dipahami Pak Peter? Bisa. Mantap, lanjut. Insya Allah bisa. Jadi gini, kalau kita melihat memang hakikat manusia sebagai umat yang beriman, kita meyakini bahwa kita sebagai manusia, sebagai ciptaan, itu dari Allah dan kembali ke Allah. Sepakat nggak soal ini dulu lah? Abu ya? Sepakat
Sepakat ya, Mas? Karena Iya, Sepakat, Pak Peter. innalillahi wa Karena yang inna paling ilaihi mengerti raji'un. makhluknya, Iya, Lanjut. betul. karena ibaratnya gini Pak Peter, ini ya saya kasih, Betul. bahwa yang paling paham makhluknya, yang paling tahu tentang makhluknya, yang paling tahu dusta daripada makhluknya, yang paling tahu benar daripada makhluknya adalah Tuhan. Contoh Pak Peter, kita berbicara menganalogikan jika sebenarnya, contoh, jika Pak Peter lahir bukan sekarang, tapi 2000 tahun yang akan datang, diberitahukan tentang sosok jati diri Daman yang berada di tahun 2024 adalah datang dari surga, berwujud sebagai bentuk manusia. Dia datang menjadi Tuhan menyelamatkan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lainnya sebagai Tuhan. Tertulis dengan satu Tuhan di 2000 tahun yang akan datang, sesuai dengan apa yang diimani oleh Ibu Pak Peter bahwa Daman adalah Tuhan. Ketika saat itu Pak Peter dikatakan oleh Ibu Pak Peter di 2000 tahun yang akan datang, Daman adalah Tuhanmu Peter. Pertanyaan saya kepada Peter, saya sedang Tuhan, emang benar Tuhan, atau sedang dituhankan? Silakan Pak Peter. Oke. Jadi gini, kita udah sepakat itu ya, bahwa dari Tuhan dan kembali ke Tuhan, dari Allah kembali ke Allah. Nah, sekarang udah lahir nih, terus kita gimana ya? Kita mencari, benar kata Kang Daman bahwa kita mencari yang katanya kita dari Tuhan. Kita menyadari saya udah ada di bumi ini ya. Kenapa? Kok saya tiba-tiba ada di bumi? Kita jadinya sebagai manusia yang berakal, kita bertanya, kata Kang Daman, why? Kenapa saya ada di sini? Nah, maka kita menemukan sebuah persepsi yang sama, common ground kita sudah menemukan bahwa memang kita ini dari Tuhan dan harus kembali ke Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita kembali ke Tuhan? Nah, ini pertanyaan soal bagaimana sekarang, bagaimana kita kembali ke Tuhan? Nah, apakah kembali kepada Tuhan itu jalan? Apakah jalan menuju Tuhan itu hanya satu? Nah, apakah agama ini menjadi sebuah sesuatu yang harus dan menjadi sesuatu yang pilihan satu-satunya untuk orang kembali kepada Tuhan? Itu menjadi tanda tanya. Saya nggak akan menjawab itu. Ya. Nah, jadi itu pertanyaan kita bersama. Intinya, satu dalil dalam Al-Quran, tahu nggak Bang Peter dikatakan apa? Oke. Al-Quran mengatakan, jika aku mau, kata Tuhan, aku akan menciptakan kalian jadi bangsa yang satu. Artinya, Allah akan menanamkan chipset kepada setiap manusia bahwa dialah Tuhannya. Hindu tidak akan ada, Kristen tidak akan ada, Buddha tidak akan ada, agama apapun di dunia ini tidak akan ada, kata Tuhan. Jika aku mau kun fayakun, kalian semua sembah aku. Seeasy itu, kata Tuhan. Nggak perlu adanya Nabi Muhammad, nggak perlu adanya Nabi Ibrahim, nggak perlu adanya Nabi Isa yang kemudian difitnah jadi Tuhan. Tidak akan ada, kata Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Kubedakan antara kau dengan monyet, kubedakan antara kau dengan batu, kubedakan antara engkau yang tidak kuberikan hak pilih, wahai manusia, kutitipkan kepada engkau akal. Kita lihat monyet yang tanpa akal. Apa yang mereka perebutkan? Ini pisangku, bukan pisangmu. Apa yang diperebutkan oleh lembu? Ini rumputku, bukan rumputmu. Karena apa? Mereka tercipset. Apa tercipset? Kau lembu, tugas kau merumput. Selebihnya kelar, itulah hakmu binatang. Tapi saat ini, kita disuguhkan, Pak Peter ini racun, minumlah. No, Daman. Aku tahu bakal mati makan racun. Oke Pak Peter, ini makanan ayam goreng, makan Pak Peter. Siap Daman, ini hal yang bisa aku pilih. Padahal menunjukkan bahwa Pak Peter itu punya hak pilih antara menentukan yang baik dan yang buruk. Itulah membedakan antara Pak Peter dengan monyet dan dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Kata Allah, lanjutan daripada ayat tersebut, kutitipkan kepada kalian ujian. Apa artinya ujian? Dikalanya, awal mulanya, manusia semua akan bertanya. Apa yang manusia pertanyakan?
Kenapa Daman lahir di tahun 96? Kenapa Pak Komodo mohon maaf, Anda lahir di tahun 82 misalnya? Kan bisa Daman juga untuk lahir di 82. Kan bisa juga Pak Komodo untuk lahir di 96. Kenapa mekanismenya bisa berbeda? Sama-sama manusia, sama-sama berwujud, sama-sama punya rupa, sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki, tapi dengan mekanisme kelahiran yang berbeda. Maka akal manusia menetapkan pasti ada sesuatu zat, sesuatu yang maha hebat yang menentukan antara Peter dan Daman. Kapan Peter lahir, kapan Daman lahir, kapan Peter mati, kapan Daman mati. Maka manusia akan menemukan ada satu zat yang maha kuat, yang itu tidak ada satupun titik kelemahan daripada hal tersebut. Gitu Pak Peter. Maka pertanyaan saya kepada Pak Peter, ketika kita mengasingkan ini sebagai closing statement biar agak panjang, terus lanjut yang lainnya. Gini Pak Peter, ya. Ketika kita asingkan, wah ini kita berpikir secara ateis, ya. Kita berpikir secara ateis, jangan ada yang keluar dari room ini takut sesat. Tidak bisa dipungkiri manusia di tahun 2024 dalam hal teologi mereka disuguhkan dengan yang namanya teks. Al-Quran teks, Weda teks, Bible teks, Zen Avesta pemahaman daripada Zohar juga teks. Itu yang didapati oleh manusia. Dengan pemberitahuan teks, kamu dilahirkan Hindu disuguhkan Weda tentang pemahaman Brahmana, Wisnu dan Krishna dan segalanya yang semuanya punya titik kelemahan, punya bentuk, ditaklukkan waktu, ditaklukkan ruang dan ditaklukkan apapun. Maka jika Anda adalah orang yang berpikir yang dibedakan oleh Allah dengan adanya akal, apa yang Anda pikirkan? Tidak mungkin aku mau menerima Tuhan yang selama ini. Singkirkan Weda, Tuhan. Ketika kemudian disuguhkan ke depan Pak Peter, itu adalah kitab yang bernama Bible. Seseorang Tuhan yang maha kuat yang kupandang. Ketika dia adalah maha kuat, mustahil satu titik kelemahan ada di dalam dirinya. Ketika ada satu pemberitahuan, telah lahirlah Tuhan di dalam keperawanan yang suci. Lahirlah Tuhan. Kata lahir di dalam akar dipandangkan dengan kemahakuatan Tuhan. Lahir adanya pada Tuhan, maka akal akan mengatakan, Tuhanku dilahirkan. Mungkinkah? No. Lanjut. Bentar. Maka akal akan mengatakan, jika suatu saat Yesus menghukumku dan menanyakan aku adalah Tuhan yang sebenarnya, maka engkau masih bisa menjawab, wahai manusia. Apa yang akan engkau jawab, wahai manusia? Siapa suruh engkau dilahirkan? Siapa suruh engkau ada titik kelemahan? Bukankah engkau adalah Tuhan yang menitipkan akal kepadaku, yang membuatku mencari zat yang maha kuat tanpa satu titik pun kelemahan? Jika ada satu titik kelemahan, maka dia bukan Tuhan, karena dia bersifat dengan lemah. Maka lemah tertolakkan untuk zat maha kuat. Jika hari ini engkau Yesus menentangku dan mengatakan aku tidak menyembahmu karena kamu menyatakan dirimu sebagai Tuhan, mohon maaf, siapa suruh kamu menampakkan dirimu yang lemah? Kita sampingkan Bible. Selanjutnya disuguhkan dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran menyuguhkan Allahu la ghaniyul anil alamin, wahai manusia, saat engkau dilahirkan fitrah untuk berfikir terhadap Tuhan, apa yang akan engkau dapati? Mengasingkan dirimu dan memikirkan dengan otakmu, Tuhan penciptaku yang maha kuat tanpa setitik kelemahan. Pikiranmu, wahai manusia, ada dalam Al-Quran. Allahu la ghaniyul anil alamin, dia paling kaya yang ada di muka bumi ini, tanpa satu titik pun kelemahan, tanpa satu titik pun kebutuhan. Ketika engkau di dalam nalar indrawimu, engkau butuh kepada sesuatu yang ada itu terlihat. Bukankah aku adalah satu zat yang suatu saat yang akan kau lihat di luar batas kemampuanmu? Aku tidak akan ditaklukkan oleh bentuk karena bentuk itu lemah. Aku tidak ditaklukkan oleh ruang karena ruang itu lemah. Aku tidak bisa ditaklukkan oleh waktu karena waktu itu melemahkanku. Karena waktu itu terjadi 3 deskripsi. Apa? Ada jika aku berada di masa lampau, engkau akan mengatakan kepadaku mitos dan konon. Jika aku berada di masa sekarang, engkau akan mengatakan kepadaku bahwa aku adalah fakta. Ingat, zaman berlanjut. Jika zaman terus berlanjut, orang yang terdahulu tidak bisa, orang yang akan datang tidak bisa menikmatiku. Mereka akan mengatakan Tuhan mitos, Tuhan konon. Jika aku ditaklukkan oleh waktu, maka aku akan lemah. Bukankah itu ada pada akalmu, wahai manusia? Iya Tuhan,
Ku jawabkan Al-Hadid, huwal awal, aku yang paling awal, huwal akhir, aku yang paling akhir. Jika engkau mendeskripsikan sesuatu akhir, ingatlah ada satu pencipta akhir tersebut yang tidak bisa ditaklukkan oleh kata akhir, itu aku. Dan saat kita meninjau dalam Al-Quran, wow, ini akalku. Saat aku berhasil membedakan antara kecoa dan buaya dan apa itu, dan debu dan tanah dan semuanya, dan manusia dan patung dan segalanya, matahari, bintang, bulan, ketika engkau disuguhkan dengan kata Tuhan, manusia mengatakan Tuhan adalah manusia, bukankah akalmu akan mengatakan Tuhan beda dari manusia? Ketika disuguhkan kepadamu Tuhan adalah patung, bukankah di dalam akalmu engkau bisa membedakan antara patung dengan tong sampah, di antara patung dengan kasur? Ketika disuguhkan kepadamu kata Tuhan, engkau akan menyimpulkan patung bukanlah Tuhan, Tuhan bukanlah patung. Masalahnya manusia, Al-Quran menyuguhkan akalmu di situ. Apa yang dikatakan? Laisa kamitslihi syai'un. Apa itu? Tuhan berbeda dari apapun. Oke, engkau mengatakan apa? Ada konsepsi bahwa Zeus pernah hadir di muka bumi ini, kemudian tidak ada 2024, tidak ada. Oke. Kang Daman, bisa nggak melebar lagi? Oke, lanjutin. Oke, lanjut di ini dulu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kalau saya menyimak lebih dalam lagi, Kang Daman mungkin fokus ke penyebutan kata akal itu mungkin udah ratusan kali ya. Itu. Pertanyaannya, apakah memang Islam hanya berpandu kepada akal sebagai sebuah metode keselamatan? Siap, Benar. izin Akhi Daman, lanjut. benar. Saya cek dulu ini Gurunda sudah tidur atau masih monitor. Gurunda, monitor. Wah, udah istirahat mungkin ya. Begini, sebelum ke Akhi Daman ya Pak Peter, mungkin saya serahkan dulu kepada Ustadz Tahta. Ustadz Tahta, masih monitor? Waduh, jadi... Dan sampai kedengaran nolak. Aduh. Silahkan gimana tadi pertanyaannya? Nanti Bang Kang Daman elaborasi lagi nantilah. Dari pertanyaan itu, apakah memang jangan sampai teman-teman Islam hanya menarasikan akal dan itu memberikan sebuah impresi bahwa seakan-akan akal itu akan menyelamatkan Anda. Jadi itu pertanyaan saya yang kritis ya. Jadi yang berikutnya gini. Akal menyelamatkan Anda dari harus kelar narasinya harus kelar. Menyelamatkan Anda dari apa gitu? Akal menyelamatkan Anda dari apa? Oke, lanjutkan. Enggak, saya bertanya ketika Anda menarasikan bahwa akal akan menyelamatkan. Wow. Ini aja, kalau tidak mau fungsikan akal, ya lebih baik jadi orang gila, karena orang gila tidak dimintai pertanggungjawaban. Itu aja kok repot. Kak Handi mulai marah sama saya ini kan, jangan marah. Kagak, gue mah begitu harusnya bang. Gue mah kalau ngomong tuh to the point gitu loh. Oke. Jadi ya itu ya, intinya kan keselamatan di akhirat lah. Apakah akal itu menjamin sebuah akhirat? Apakah akal itu menjamin akhirat kita? Itu pertanyaannya. Lanjut. Ya karena dengan akal bang, kita bisa memilih, kita bisa menyaring, memfilter mana manusia, yang mana Tuhan, mana pencipta, mana ciptaan. Kita bisa ya memfilter mana firman Tuhan, mana akal-akalan tulisan-tulisan manusia. Kita bisa memfilter gitu. Jadi akal inilah yang membuat kita, iman kita semakin kuat. Ya kira itu fungsinya akal bang. Gitu ya. Sederhana tapi nikmat nih kalau saya bicara bang. Lanjut. Saya nggak yakin lah orang ateis pun mereka punya akal yang tinggi ya dibanding kita orang. Kalau ateis punya akal bang, tentu dia bisa menjawab pertanyaanku mengenai siapa pencipta alam semesta itu. Ya. Nggak bisa dia menjawab apa-apa. Pertanyaannya Gitu ya. gini, kalau memang ini ya, sampai saya tidak mau ini ya, saya ini orang yang nggak mau diprasangka buruk ya. Saya menyatakan teman-teman di bawah juga ya, Kak Handi, Buya tahu banget saya. Jadi pertanyaan saya gini, jangan sampai teman-teman, kok menghina Islam. Nah, ini pertanyaan yang menyangkut diskusi ya. Misalnya soal akal, ya. Apakah
Kalau memang Islam sebagai sebuah entitas agama yang notabene dikatakan sebagai agama yang berakal, akal itu mestinya sebagai sesuatu yang universal dan diterima oleh semua orang. Oh, kenapa sekarang Islam itu belum diterima oleh semua orang? Setuju. Setuju. Rahman gimana? Benar main 1 menit. Kenapa kalau Islam itu masuk akal, kenapa tidak semua orang memeluk Islam? Nah, ini jawabannya gampang, Bang. Karena banyak orang yang berakal tapi tidak mau mempergunakan akal itu dengan baik. Karena Islam itu masuk akal. Coba buktikan ajaran Islam yang tidak masuk akal. Nggak ada. Nah, karena orang berakal ini tidak mau fungsikan akalnya, artinya dia punya akal tidak berfungsi juga. Kira-kira gitu. Lanjut, Mandarman. Bahkan begini, sebelum ke akidaman ya Pak Peter, di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Itu yang dinarasikan oleh Al-Quran. Orang-orang yang tidak berakal itu, mereka punya mata, tetapi matanya tidak bisa melihat kepada kebenaran. Mereka punya telinga, tetapi telinganya tidak bisa mendengarkan terhadap kebenaran. Bahkan mereka punya hati, dan hatinya tidak bisa menerima tentang kebenaran. Maka Allah menjelaskan di dalam ayat yang lain, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Shadaqallahul azim. Maka Allah jelaskan di situ ditekankan Abu ya. Gimana Akhidaman? Ditekankan di ulaika kal'an. Nah, itu penting sebenarnya. Benar Pak Peter. Nah, di sana ditekankan bahwasannya yang membedakan antara manusia dan binatang itu ya akal itu sendiri. Oleh karena itu begini Pak Peter, Islam itu untuk orang yang berakal. Benar kata Kang Handi tadi. Ya kalau nggak mau berakal ya tinggal milih jadi orang gila, tidak dosa, tidak memeluk Islam, tidak dosa, tidak sholat, maksiat, berzina, mencuri dan lain sebagainya, itu tidak dosa karena Islam ini agama untuk yang berakal gitu. Sehingga tadi nyambung juga yang disampaikan oleh Kang Daman bahwa semua bayi itu yang lahir itu fitrah Islam. Sehingga siapapun orang tuanya Hindu, Buddha ataupun Kristen, maka ketika bayi meninggal itu menurut pandangan Islam ya mereka mati dalam keadaan Islam. Karena tadi nyambung juga dengan apa yang disampaikan oleh Gurunda Zuma. Karena di dalam alam ruh itu semua manusia beriman. Dan nanti adapun mereka memeluk Yahudi, Nasrani atau Kristen ataupun Muslim, ya nanti orang tuanya yang mendoktrin, memberitahu bahwa kamu harus sembah ini, kamu harus sembah itu. Nah, maka tetap untuk pedoman kita sebagai manusia itu diberikan akal dan kitab suci. Mana yang layak kita tuhankan dan mana yang tidak layak kita tuhankan. Begitu, wallahu alam. Lanjut saja, silakan yang lain. Ya, dikit 1 menit di sini sebelum lebar. Tahu nggak Bang Komodo apa yang diterangkan Abu Ya itu yang paling kena, tahu nggak apa? Ketika dijabarkan di dalam hadis dan beberapa pendapat ulama di dalam tafsir, apa yang dikatakan? Sebenarnya manusia ini beriman kepada Allah semuanya. Tapi pertanyaannya kapan? Pertama, ada yang beriman dengan sadar. Yang kedua, ada beriman kepada penyesalan. Kapan dia beriman kepada penyesalan? Ketika nanti Pak Komodo dibangkitkan di alam pertanggungjawaban terhadap teologi yang Pak Komodo pilih. Al-Quran sudah memprediksi bahwa Anda beriman kepada Allah. Saat Allah menyidang, kenapa engkau tidak menyembahku? Mohon maaf ya Allah, ibuku mendoktrinku dan hari ini di tanggal berapa ini, tanggal 8 September, aku masih belum menerimamu. Artinya apa di saat itu? Anda percaya Allah sebagai Tuhannya. Menunjukkan apa? Sesungguhnya fitrah manusia, pertama dia lahir daripada fitrah, dia akan kembali dalam fitrah. Kapan dia kembali dalam fitrah? Di alam persidangan saat ditanyakan, akulah Tuhanmu, kenapa engkau tidak menyembahku? Akulah Tuhanmu, engkau kuberikan akal, kenapa tidak menyembahku? Saat itu Anda sadar bahwa iman Anda yang sebenarnya bukan Yesus, iman yang sebenarnya Anda bukan Brahmana, iman Anda yang sebenarnya bukan Buddha, tapi iman Anda yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya
Anda beriman dalam penyesalan yang itu tidak bisa diulang di alam dunia lagi. Terlambat penyesalannya. Masya Allah. Jadi pertanyaannya Pak Flores sebenarnya bagus loh. Pak Flores, terakhir ya. Kita itu kan ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia. Kita beda dengan binatang. Kita diberi akal, kita diberi free will, kita diberi hawa nafsu. Tapi kalau saya perhatikan nih di luar Islam ya Pak ya, itu akalnya berfungsi dalam segi dunia. Happy dia, happy gitu. Itu akal, bisa bedain uang 100.000, 50.000 akal. Bisa membedain kue bolu sama tai sapi akal. Ya. Tapi giliran antara Tuhan dan ciptaan, akalnya mati. Ini yang saya maksud. Kenapa? Ya karena akalnya sudah terdoktrin di sana dari kecil. Nah, malam ini bukalah akal itu. Bedakan antara halik dan makhluk. Bedakan antara utusan dan pengutus. Itu aja, sederhana. Kalau sudah terbuka keran akalnya di situ, insya Allah kedepannya lebih baik. Karena hidup ini hanya sementara. Ada pertanggungjawaban kelak nanti. Kalau ateis itu, Pak, ateis itu hanya mikirin dunia. Habis itu selesai. Kalau kita Islam ada kehidupan sesudah ini. Ini tempat umat Islam itu Bang, di dunia ini tempatnya diuji. Nanti di akhirat kalau kita akan menikmati. Kalau kafir, dunia ini tempatnya merdeka sebebas-bebasnya dengan mengakal-akali semuanya. Biar mereka nyaman. Supaya nggak kena keteraturan. Nah, tapi ingat nanti di akhir kelak. Kira-kira itu perbedaannya Pak, antara akal Islam dengan akal di luar Islam. Semoga tidak bermanfaat Pak. Tidak bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ini Kak Handi ini bikin kita semua tidak ngantuk nih. Ya iya dong. Aku kan motivator Pak. Merangkap sebagai operator ekskavator. Kak Handi ini. Ayo Pak Peter, gunakan akalmu. Ayo. Saya setuju lah. Siapapun dia. Kita juga mengakui kok. Kita mengakui bahwa akal itu sebagai sebuah aspek pembeda dengan ciptaan. Itu nggak perlu diajarkan oleh agama apapun. Itu nggak butuh agama untuk menjelaskan akal sehat itu sebagai aspek pembeda. Itu. Mungkin dalam keislaman ada keunikan dikitnya penjelasan itu ya, itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Itu kita apresiasi itu. Nah, sekarang masuk ke gini ya. Misalnya, oke lah, saya mungkin langsung gini aja. Bisa yang fundamental misalnya dalam kekristenan. Ya, kenapa saya masih bersedia dan masih mempercayai iman Kristen? Ya karena itu tadi dalam kekristenan itu peristiwa manusia atau kisah manusia antara hubungan manusia dengan Tuhan itu memang mungkin tidak seindah Al-Quran, mungkin tidak sepuitis Al-Quran, mungkin tidak sesistematis Al-Quran, tetapi ada sebuah fakta historis di dalam iman Kristen yang sulit bahkan sampai sekarang belum bisa dibantahkan oleh iman manapun atau ilmu manapun, yaitu tentang peristiwa lahir, hidup, wafat dan kebangkitan Yesus. Nah, Buddha. Gini Pak Flores. Masih ngomong ya? Sorry. Ada Handi ini Kak Handi ini suka ngeruduk terus, nggak mau. Enggak, kira udah selesai. Sorry, kira udah kelar Pak. Maaf. Kak Handi, saya bicara sampai 10 jam pun bisa loh kalau mau saya didengarkan. Kalau saya dengarkan, saya mau mendengar terus nggak apa-apa. Ya, sorry Pak, saya kira nggak udahan. Ya, masa Kak Handi saya ngomong 2 kalimat aja udah kepanasan Kak Handi. Gimana sih? Sabarlah Kak Handi. Atau mau Kak Handi? Silakan, saya kasih waktu. Oke. Kak Handi kayaknya tidak mau sabar lagi. Ayo lanjutkan. Ya, dulu Pak, ada sesudah Nabi Musa alaihissalam ada seorang manusia
yang dilahirkan tanpa ayah biologis, lahir di muka bumi ini, umurnya 30 tahun setengah, mengajari orang berakal. Setelah orang ini kembali ke sang penciptanya, begitu, kemudian muncullah akal-akal yang kebablasan. Bagaimana caranya kebablasan? Tadinya dia hidup di dunia, ngajarin orang pinter, malah orang ini disederajatkan dengan penciptanya. Ini namanya akal-akalan. Siapakah itu? Ya Kristen. Kenapa demikian? Ya karena terlalu kebablasan berakal, menjadikan anak manusia ini setara dengan sang pencipta. Begini, Di mana terjadinya itu? Terjadinya di dunia barat. Di manakah itu? Ya di Vatikan, di Roma sana. Anak manusia ini disetarakan dengan Tuhan. Itu disebut Konsili 325. Inilah sumber dari malapetaka akal-akalan manusia yang membuat miliar manusia mencoba untuk memfilter percaya enggak. Akhirnya sekarang alhamdulillah mulai terkikis Pak. Lihat aja buktinya Pak, terkikis mereka dengan Islam. Kira-kira gitu Pak. ya kalau terkikis, saya harap orang Kristen atau siapapun Katolik maupun biar terkikis 1, berapa miliar orang Katolik, mau sisa 1 pun bersyukur. Tidak apa-apa. Pak Peter izin sebentar ya, mohon maaf saya potong. Ini Boboy monitor gak? Ini Pak Romo. Cek Romo. Wih. Kalau udah tidur saya turunkan dulu ya, biar ada Oten 1 lagi. Silakan Pak Peter lanjut. Oke, kalau soal itulah Kak Handi mau, saya nggak terlalu fanatik soal itu. Mau orang Katolik, Kristen semua pindah ke Islam semua bersyukur. Saya nggak ada itu, nggak ada sensitivitas soal itu. Mau sisa 1 orang, tinggal saya sendiri aja yang Katolik, nggak apa-apa lah Kak Handi. Gitu. Jadi gini, sampai lupa lagi saya ngomong Kak Handi. Sampai segitunya Bang ya, Bang Peter. Iya, saya rela, nggak apa-apa. Kita ndak ada ini. Selagi itu bisa membawa dia ke kehidupan akhiratnya, kita doain aja. Kita dukung. Ndak ada apa-apa. Nggak ada masalah di situ. Selamat menjelang. Kalau begitu nanti abang yang paling terakhir nanti. Kalau tinggal sendiri, abang yang paling terakhir bertemu dengan Yesus. Nyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Matius 7:23. Salah. Kalau gini, masalah gini, Kang Handi dan teman-teman. Misalnya, saya kembali ke statement saya awal tadi, bahwa kenapa unik, Kristen unik, ya. Keunikannya itu di Kristen itu apa? Ya di Yesusnya, Yesus yang hidup, wafat, dan bangkit. Sekarang tunjukkan kepada saya ada sebuah temuan arkeologi atau sejarah yang bisa counter dengan fakta dalam historis Alkitab. Gitu. Pak, Mati. Elia juga diangkat. Di Satu Bible Anda menit. sendiri aja. Boleh 1 menit? Elia, Jangan bicara, tunjukkan saya fakta arkeologi yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, Yesus itu tidak mati. Tunjukkan. kalau arkeologi itu Pak, itu nggak bisa dijadikan patokan dalam beriman. Arkeologi Pak, itu penemuan. Oke. Kalau Anda mau lebih jelasnya di Al-Quran, Anisa 1. Kalau mau lebih, entar dulu Bang. Bukan gini, apakah wahyu itu bertentangan dengan sejarah? Kalau wahyu bertentangan dengan sejarah, saya tidak setuju. Justru kalau kita mau lihat Pak, iman Anda itu bertentangan dengan keadaan dan fakta. Bagaimana mungkin seorang anak manusia yang diutus oleh Tuhannya ke muka bumi, Anda meyakini dimatikan, terkutuk di tiang salib, kemudian dibangkitkan? Itu sudah bertentangan data dan fakta. Karena faktanya Yesua Mesia itu di dalam hidupnya sebagai manusia yang soleh, doanya selalu didengarkan, dilindungi. Apalagi disentuh oleh penjahat, kan gitu. Data dan fakta.
Tapi ini Anda mau percaya ini karena fakta ini sudah turun-temurun sebelum Yesus ada di muka bumi. Fakta ini sudah menjadi tradisi orang Romawi, bahwa ada dewa yang turun menyelamatkan manusia dengan tumbal darah manusia. Itu faktanya, iman Anda. Tapi jangan jadikan anaknya Bunda Maria ini jadiin tumbal. Jangan rubah namanya dong, gitu loh. Tetap aja fokus di sana, bahwa mari kita pakai akal kita selamatkan bareng-bareng anak Maria ini sebagai orang yang soleh, tidak disentuh, tidak terkutuk, diangkat hidup-hidup kepada sang penciptanya. Tapi yang menjadi tumbal tradisi Romawi adalah penggantinya, yaitu orang fasik dan pemakan suap. Itu yang wajar, Pak. Ini fakta dan data. Kira-kira gitu, Pak. Ini ada masalah naik Terguncang. Iya ini. Ayah Anda gimana masa? Saya kan host, izin tambah sedikit host. Silakan Bunda silakan foto Bunda. Nah, alhamdulillah akhirnya bicara. Nah, Bang Komodo. Kematian, semua yang hidup ini akan mengalami kematian, akan mengalami maut ya, tanpa terkecuali. Bangkit, Tabita dibangkitkan oleh Petrus. Lazarus dibangkitkan, banyak dibangkitkan ya. Kemudian apa lagi tadi? Itu fakta data di Bible. Kenapa ya? Elia juga. Ya, karena apa, Bang? Orang beriman itu landasannya apa? Tentu kalau Anda kan Bible. Ya. Jadi itu patokannya. Jangan dulu melirik sejarah-sejarah. Penemuan-penemuan itu jangan dulu ke situ. Landasan Anda beriman kan kitab suci Anda, yaitu Bible. Situlah patokannya. Jadi begini, saya ingin berkata begini ya. Yang menjadi masalah di kekristenan itu tidak mengimani apa yang ada di Bible, Bang. Lebih kepada doktrin. Coba kita tengok. Paham tentang ketuhanan Yesus itu mana ada data di Bible? Yesus 100% manusia, 100% ilahi, mana ada di Bible? Pengajaran Yesus tentang Tuhan inkarnasi menjadi manusia tidak ada. Jadi nggak ada sama sekali. Tapi kalau Anda sudah mengatakan ya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan iman saya ya. No problem, itu iman Anda. Cuma kami di sini kan tempat edukasi, kita menyampaikan. Lebangnya nggak ada pemaksaan dalam Islam, kita hanya menyampaikan. Banyak sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz saya, Masya Allah. Itu sangat penuh dengan keilmuan. Nah, itu. Kalau kita masuk di pemahaman tentang Kristen, coba. 3 dianggap 1. Sehakikat. Tidak ada yang sehakikat, Bang. Menghujat Roh Kudus dosa tidak diampuni. Menghujat anak manusia dosa diampuni. Hanya Bapa yang tahu hari kiamat. Yesus sang anak ini tidak tahu apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana hakikatnya? Gak ada. Gak memenuhi standar dia disebut Tuhan itu Yesus. Tak satu pun apa yang diciptakan Yesus. Gak ada. Sementara Tuhan itu maha kuasa. Ya. Dibilang Yesus itu adalah bagian dari Bapa. Lah, di dalam Biblemu, Bapa itu adalah kepala dari Yesus. Segala sesuatunya ada di Bapa. Ya, Bapa adalah kepala dari Yesus. Jadi pemikiran itu ada di Bapa. Maka Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, teman-teman Kristen ini kenapa Yesus sendiri berkata, aku datang dan berasal dari Bapa. Kenapa sang sumber ini bukan maksudnya kenapa bukan sang sumber ini atau Bapa ini yang dituhankan? Kenapa malah mempensiunkan sang sumber ini, yang Bapa ini? Kenapa lebih fokus kepada Yesus? Padahal Yesus berkata, aku datang dan berasal dari Bapa. Harusnya sang sumber yang diutamakan, Bang. Bapa dipensiunkan, Yesus yang dituhankan. Ini kan lucu. Karena ingin menggabungkan, diramulah sedemikian rupa 3 dalam 1. Padahal nggak ada sehakikatnya, Bang. Beda-beda. Nggak bisa kalian gabung-gabungkan. Nyata-nyata beda. Itu, Bang, ya. Jadi tolong ya, apa ya aku bilang, kembali kepada pengajaran di Bible, pengajaran para nabi. Yesus. Silakan. Terima kasih ya, host. Terima kasih Bunda Rahma. Keren, Bunda Rahma, Masya Allah. Silakan Pak Peter, masih belum masuk ini ke Pak Peter. Susah memang. Silakan Pak Peter ditanggapi, silakan.
Ya itulah maksudnya teman-teman Islam mestinya menjelaskan ya lebih ke telosnya, istilah dalam sebuah filsafat etik itu disebutkan sebuah telosnya, akhirnya itu, di akhirnya itu mesti dijelaskan oleh teman-teman Islam kalau memang mau kita semuanya mengerti tentang pesan dari Al-Quran itu sendiri gitu. Kalau kita hanya menjelaskan tentang doktrin-doktrin orang lain yang kita nggak paham, ya itulah, seperti itulah hasilnya. Maka tidak ada yang efektif lah dalam hal-hal diskusi seperti ini. Makanya Buya, saya kurang terlalu gini lah kalau misalnya apa sih efektivitasnya di TikTok itu gitu. Gitu. Kalau kita hanya disuguhkan dengan hal-hal yang doktrin, yang dogmatis, itu memang hal-hal yang tidak terlepas dari manusia. Saya yakin Islam pun mempunyai hal yang sama. Islam mempunyai ajaran dan dogma dan yang tertera dalam hadis-hadisnya. Itu sudah hal yang wajar. Bang Komodo, Islam itu simple, mudah dijelaskan, Bang. Itu tadi dijelaskan semua secara rinci oleh ustadz-ustadz saya ya. Dijelaskan sangat wow, mantap penjelasannya, penuh dengan dalil-dalil. Nah, Kristen ini, bagaimana mungkin Anda yang Kristen ini sulit memahami tentang Trinitas ini? Kalau kita tanya, yang ini Anda muter-muter. Artinya Anda sendiri tidak paham dengan apa yang Anda imani, Bang. Coba cari tahu deh kenapa. Gitu. Oke, kalau bagi saya ya Bunda Rahma, itu bukan suatu hal yang asing lah bagi saya untuk memahami Trinitas. Nah, kita masuk ke aspek keilmuannya aja lah. Jadi kekristenan itu tidak terlepas dari yang namanya filsafat. Gitu. Ada pendasaran filsafatnya. Itu tidak terlepas dari hal itu semua. Enggak, begini saja Pak Peter. Sekarang Pak Peter kan tadi ditanya sama Bang Handi gitu kan. Katanya pertanyaannya itu terlalu dasar dan lain sebagainya. Mungkin Pak Peter tadi juga saya suruh menunjukkan data di Bible dan Pak Peter ya pasti umat muslim pun tahu begitu kata Pak Peter. Atau Pak Peter ingin mengkaji filsafat secara dalam. Gimana ini keinginan Pak Peter ini supaya puas gitu dengan akalnya Pak Peter gitu kan. Karena begini sebenarnya Pak Peter, saya selalu bilang sama Anda ketika diskusi, Islam itu tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama lahu wallahu samii'un 'alim. Jadi tidak ada paksaan dalam agama Islam ini, sehingga bukan Islam yang butuh manusia, tetapi manusia yang butuh Islam. Karena apa? Karena memang di akhir zaman ini ya hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini agama yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pedoman kitab sucinya adalah Al-Qur'an. Bahkan ketika melihat ke belakang pun ya semuanya nabi dan rasul itu dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad itu semuanya muslim. Seperti itu Pak Peter, ya mungkin itu terlalu panjang lah pembahasannya, cuman supaya akal Pak Peter ini benar-benar berfungsi gitu kan, mau menerima ataupun tidak itu bukan urusan kami, kembali lagi kepada Pak Peter. Gimana Pak Peter supaya puas akalnya gitu kan? Apakah ingin membahas tentang filsafat atau seperti apa? Silakan. Ya, agama nggak bisa dipisahkan lah Bu ya dari filsafat. Itu satu kesatuan mestinya, bukan satu yang terpisah. Benar. Islam mempunyai pendasarannya. Saya yakin para ulama, para ilmuwan Islam, mereka memahami hal ini. Bukan suatu hal yang baru. Nah, mungkin bagi kita yang biasa-biasa aja ini ya, mungkin pandangannya belum sampai ke sana. Tapi saya yakin lah, para pemikir-pemikir Islam itu mempunyai sesuatu yang paling dalam lah dalam ilmu keislaman ini. Nah, begitupun saya meyakini itu. Nah, ya, saya pikir coba, juga Kang Daman angkat satu pembicaraan tentang filsafat, mungkin jangan disentuh dulu Quran ataupun Biblos gitu kan, supaya akalnya main ini. Silakan. Oke, gini Pak Komodo. Request mungkin Aki Daman satu poin mengenai reinkarnasi.
dalam teologi dogma Tritunggal bahwa dikatakan firman nuzul itu karena reinkarnasi. Itu padahal Yesus tidak ada sama sekali mengajarkan tentang yang tadi itu. Ya, kalau gini. Kalau orang berfilsafat, dia nggak Kristen, paling kurang dia ateis. Dan kalau dia mempunyai filsafat tinggi, dia akan Islam. Kenapa saya bilang ranah kebenaran itu adalah ranah saat dijelaskan tanpa hasil paradoks, tanpa hasil infinitum. Arti infinitum, pemikiran yang tidak ada dasar dan tidak ada akhir. Anti paradoks, sesuatu yang tidak bisa ditangkap dan itu akan muter-muter yang bikin kita ini tidak punya sebuah kesimpulan. Oke. Sekarang pertanyaan kepada Pak Peter, boleh ya? Kristen kan membanggakan historical, ya kan? Sebuah sejarah. Arti sejarah. Di zaman kita hidup, kita sedang menerka sesuatu di masa lampau. Pertanyaan saya, di ranah teologi, menjadikan historical sebagai dalil ataupun menjadikan historical sebagai landasan utama, sejauh apa Anda bisa temukan historical ini adalah benar dan historical ini tidak mungkin salah? Silakan. Oke, jadi bagi saya iman yang tidak didukung dengan sebuah fakta historis itu dipertanyakan. Nah, kenapa? Manusia kan hidup dalam sejarah, manusia hidup dalam waktu. Nah, tidak mungkin sesuatu yang hidup dalam waktu terus. Nah, sekarang kita bicara tentang wahyu, bicara tentang Al-Quran, bicara tentang Alkitab, yang kita bicarakan sesuatu yang jauh dari kehidupan manusia, itu sesuatu yang tidak mungkin. Oke, dikit saya tanggapi. Historical, contoh historical. Kita berada di tahun 2024. Baiklah, mari sama-sama kita menerka Pak Peter. Ada orang lahir di tahun 1846. Namanya adalah Safir. Oke, dari satu buku yang saya baca menuliskan Safir adalah seorang gubernur. Menurut Pak Komodo yang baca, Safir adalah seorang pemain bola. Keduanya dicatatkan, keduanya dibacakan, keduanya dicerna. Bisakah historical menjadi penemuan terhadap kebenaran? Silakan dijawab. Kalau perbandingan seperti itu saya pikir tidak cukup lah, Damang. Sama juga seperti satu sosok Tuhan, satu zat yang Maha Esa, satu, ya. Tapi keagamaan banyak, menceritakan satu persepsi. Tuhan itu Brahmana, Tuhan itu Buddha, Tuhan itu adanya di Tionghoa, Tuhan itu ada di Kristen, Tuhan itu ada di Yahudi, Tuhan itu ada di Islam. Maka Islam menyuguhkan historikalnya, maka Kristen menyuguhkan historikalnya, maka Hindu menyuguhkan historikalnya, maka Buddha menyuguhkan historikalnya, maka Zoroaster menyuguhkan historikalnya. Pertanyaan saya, kenapa historical Kristen menjadi historical yang paling benar? Bukankah setiap agama punya historikalnya masing-masing? Contoh Hindu, jika Anda datang ke Hindu sekarang mengatakan, wah Hindu, sejarah kalian tidak benar. Brahmana tidak pernah eksis, Wisnu tidak pernah eksis, Krishna tidak pernah eksis. Bukankah Anda akan ditentang? Karena mereka juga punya ranah historikalnya. Pertanyaan saya kepada Pak Komodo, ketika satu sosok, ketika zat yang Maha Esa, satu objek diceritakan dengan sejarah yang berbeda-beda, bisakah landasan kebenaran mencari satu objek itu di ranah historikal? Oke, saya pikir gini ya, keliru kalau orang Kristen itu mengatakan, atau teman-teman pernah mendengarkan bahwa historical Kristen itu yang paling benar dari semua agama lain. Saya pikir itu orang yang paling keliru di muka bumi ini. Nah, dan yang paling keliru ketika manusia menentukan kebenaran satu objek di arah historikal.
Gini, historical bisa berfakta absolut. Contoh Oke. siapa? Benar, contoh gini. Historical itu bisa bersifat absolut, bisa bersifat non absolut. Bagaimana dia akan bersifat absolut jika ada satu historical tanpa ada peda pemahaman? Contoh, siapa penemu lampu misalnya? Penemu lampu Thomas Alva Edison. Tanpa kita membantah bahwa, wah siapa penemu lampu? Thomas. Siapa penemu? Thomas. Siapa penemu? Thomas. Siapa penemu? Thomas. Orang Hindu mengatakan Thomas, orang Buddha mengatakan Thomas, orang Islam mengatakan Thomas, orang ini Thomas. Maka historical itu absolut. Ketika pemikiran masa lampau, siapa Tuhan Allah, siapa Tuhan Brahmana, siapa Tuhan Yesus, siapa Tuhan Buddha, siapa Tuhan Dewa Zeus, siapa Tuhan api. Bisakah historical ini dalam teologi menemukan Tuhan? Sangat tidak bisa. Karena apa? Dia bersifat non absolut. Kejadian yang bersifat konon, kejadian yang bersifat masa lampau, tapi diyakini untuk satu kepercayaan, sedangkan ada kepercayaan lain yang menceritakan satu objek yaitu Tuhan dengan sifatnya juga konon. Maka pertanyaan saya lagi, bisakah historical itu dalam paham teologi menemukan Tuhan dijadikan landasan utama menemukan Tuhan? Saya pikir bisa landasan, tapi bukan sesuatu yang final. Landasan, contoh gini, Tuhan itu final. Bagaimana kemudian kita ingin menemukan sesuatu untuk kefinalan ini Tuhan yang benar, tapi mempelajari sesuatu yang tidak final? Maka jika Tuhan itu final, pemberitahuan terhadapnya yaitu adalah sesuatu yang final juga. Maka jika di ranah historical yang beda pandangan, maka Tuhan tidak akan pernah ditemukan. Kenapa? Ketika aku mengimani Yesus dengan historical pernah disalib, ternyata historical mencatatkan Wisnu, Krishna, Brahmana pernah eksis sebelum Yesus. Kenapa sejarah ini aku terima? Kenapa yang dicatatkan tentang Brahmana, Krishna, dan Wisnu sungguh aku bantah? Oke. Maka saat kita ingin memusatkan akal, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sukutil kalau bahasa ininya, bahasa Arab itu gini, sah daripada anggukan si mukhatab, ya, artinya orang yang kita bicarakan dia mengangguk dan itu benar. Artinya itu gini, dalam mencari Tuhan, ketika kamu mengatakan bahwa paling benar Yesus, Brahmana lebih duluan hadir di dalam historical. Maka saat kamu memilih bahwa Yesus sebagai Tuhan, meyakinkan sebuah itu adalah historical terbenar, secara tidak langsung Anda menyalahi akalmu sendiri. Ingat Pak Komodo, di 2024 Anda lahir, Anda sedang menerka masa lampau dengan banyak pemikiran tentang satu objek. Anda memikirkan satu objek dengan historical Anda paling benar, tenang, agama lagi juga menyuguhkan satu historical yang paling konkret terhadap satu objek tersebut. Kenapa kemudian satu yang harus dipilih? Maka Tuhan di dalam Al-Quran pernah menyebutkan, tahu nggak apa? Jika aku mau yang tadi, aku akan menciptakan kalian itu satu, semua beriman kepadaku. Akan tetapi, kutitipkan kepada kalian, yaitu akal, untuk kalian itu berhenti daripada dibohongi oleh tulisan terkaan manusia terdahulu. Itu bagaimana? Contoh gini, jika manusia terdahulu secara sepakat menulis, api itu dingin, sepakat menulis tentang tulisan bahwa api itu dingin. Saat itu hari ini di 2024, apa yang Anda baca? Api itu dingin. Ibu Anda juga mengatakan api itu dingin. Guru Anda juga mengatakan api itu dingin. Pendeta Anda juga mengatakan api itu dingin. Di dalam fakta realita Anda punya akal. Ketika Anda menyalakan api, Anda menyentuh, wah ini panas bukan dingin. Pertanyaan saya, historicalkah yang harus dipercaya atau akal Anda dalam menemukan fakta api itu dingin yang harus dipercaya? Silakan Pak. Oke, saya pikir sebagai sebuah pandangan teologis, sebagai pendasaran teologis, nggak mungkin kita memakai resources yang di luar yang manusia bisa selami. Tidak mungkin kita memakai suatu sumber yang tidak ada hubungan dengan manusia. Nah, dan oleh karena itu, sebagai sebuah pendasaran teologis untuk mencari Tuhan, ya kita mestinya apa dasarnya? Gitu. Sekarang, misalnya, maaf,
eh, orang Kristen contoh tanpa Alkitab itu mereka masih bisa untuk memahami Tuhan. Nah, yang Islam apakah masih bisa memahami Tuhan tanpa Al-Quran? Ya bisa, tapi bukan sebagai sebuah agama. Sebagai sebuah pandangan Islamisme misalnya. Pertanyaan saya, ranah paham itu gimana, Pak? Ketika Anda mengatakan gini, Kristen juga bisa memahami Tuhannya. Memahami Tuhannya. Ingat kata-kata itu sekali lagi. Memahami Tuhannya dengan Alkitab. Hindu pun sama. Mereka juga bisa memahami Tuhannya dengan Weda. Islam juga sama. Bisa memahami Tuhannya dengan apa? Al-Qur'annya. Pertanyaan saya kepada manusianya Anda. Ketika disuguhkan dengan banyak pemaparan tentang Tuhan, bagaimana akal Anda menyikapi tentang pandangan terhadap Tuhan banyak, tapi objek Tuhan itu satu? Silakan. Baik, kalau kita mau yang universal ya mestinya harusnya semua orang panduannya apa? Ya, panduan untuk orang untuk bukan hanya sebatas aspek sejarah yang berhubungan, misalnya contoh saja ya, karena ini mungkin sempit topiknya mungkin jangan mengacu kepada misalnya Bang Daman nih, jangan pemikirannya ke Yesus. Begitu pun saya harus keluar dari Saya semua. Yesus, Brahmana, saya kaitkan, kalau bisa saya debat dengan 5 agama. Oke, bagus. Oke, jadi yang aspek historis secara keseluruhan itu mestinya itu tidak terlepas dari kehidupan manusia. Toh bagaimana kita mengetahui sesuatu tanpa kita melihatnya, tanpa kita merasakannya, ya indera-indera kita lah. Tidak mungkin kita mengetahui sesuatu tanpa pengetahuan indera kita, tanpa menggunakan indera kita. Tidak mungkin mengetahui sesuatu tanpa kepahaman indera. Iya. Indra kita itu masih bagian dari manusia. Kalau manusia tanpa indera kan mau gimana dia? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, masuk ke aspek berpikir. Nah, kalau kita masuk aspek berpikir, ya ini kita berpikir itu kan tidak mungkin terlepas dari sebuah stimulus. Boleh tanya sesuatu? Enggak, dikit aja. Pertanyaannya dikit. Ketika Anda mengaitkan tentang indrawi menemukan Tuhan, ketika Anda beragama Kristen, tunjukkan indrawi Anda menemukan Yesus. Indrawi apa yang Anda pakai? Silakan. Menemukan Yesus atau kok sempit sekali? Ya kan tadi pertanyaan gitu. Ketika Anda meyakini Yesus, dengan premis Anda, indrawi untuk membuktikan untuk mengartikan sebuah kebenaran, maka Tuhan itu harus dipahamkan oleh indrawi. Pertanyaan saya kepada Anda di tahun 2024 saat ini sebagai manusianya Anda, indrawi apa yang Anda gunakan sehingga Anda menemukan Yesus? Silakan. Oke. Indrawi yang saya gunakan untuk mengetahui Yesus itu adalah indera pendengaran. Indera pendengaran. Oke, saya kunci biar enggak. Oke, saya kunci dulu satu, nanti ke fakta sejarah. Kunci pendengaran. Pendengaran. Oke, fakta pendengaran. Enggak dengar. Kita lihat. Kita kunci di situ. Kita kunci di situ dulu, nanti pelan baru nanti ke penglihatan. Oke. Itu akan kembali kepada paradoksnya lagi. Paradoksnya apa? Pendengaran. Ketika Anda pendengaran, coba Anda masuk kuil, siapa Tuhan Anda? Bukankah itu didengar? Coba Anda masuk masjid, siapa Tuhan Anda? Bukankah itu didengar? Ketika Anda masuk gereja, siapa Tuhan Anda? Bukankah itu didengar? Bisakah indrawi Anda menemukan Yesus saat ini? Masih tidak bisa. Karena saat Anda masuk kuil, di kuil tidak pernah diajarkan Yesus sebagai Tuhan. Terus kenapa Daman berpikir tentang tempat suci? Maksudnya? Apa hubungan tempat suci dengan indera saya? Ya udah, Anda menetapkan sesuatu yang paradoks ketika mengatakan gini, dari mana indrawi Anda menemukan Yesus? Pendengaran. Kapan pendengaran itu berfungsi saat itu? Saat Anda memasuki sebuah gereja dan Pak Pendeta membicarakan tentang sesuatu tentang Yesus. Pertanyaan saya, indrawi itu kan digunakan untuk menemukan Tuhan saat dia memberitahukan tentang Yesus. Kalau Anda masuk kuil, apakah saat itu Anda tuli? Tidak, Anda juga masih bisa mendengarkan saat mereka menceritakan tentang Brahmananya.
Ketika Anda masuk ke ajaran apa namanya itu, ke tekong Cina ataupun itu, tetap Tionghoa yang Anda pahami, ataupun tentang apa itu dewa-dewa lain gitu, menunjukkan bahwa indrawi Anda akan berlaku saat itu. Rumah suci, Anda memasuki kepada masjid, indrawi apa yang Anda gunakan? Pendengaran. Siapa yang diberitahukan? Allah. Ketika Anda masuk ke dalam gereja, indrawi apa yang Anda gunakan? Pendengaran. Apa yang Anda tahu? Yesus. Ketika Anda masuk ke dalam kuil, apa yang diindrawi kepada Anda? Pendengaran. Apa yang diceritakan? Brahmana, Dewa, Krishna dan Wisnu. Apakah semuanya ada dalam syarah? Semua ada dalam syarah. Pertanyaan saya, kenapa indrawi pendengaran Anda di balik semua orang yang membicarakan tentang Tuhan, tapi indrawi pendengaran Anda tetap akan menerima pendengaran terhadap Yesus? Oke, sekarang pertanyaannya gini juga ya. Pandangan Daman soal indera itu fungsinya apa? Pendengaran, kemudian mencerna dan menyimpulkan. Yang memutuskan itu indera atau apa? Apa? Yang memutuskan sesuatu itu indramu atau apa? Ya akal lah. Akal kan? Nah, Gunakan akal kan untuk memutuskan, bukan indera kan? Oke. Nah, di situ. Maka gini, ketika Anda masuk ke dalam sebuah kuil yang mendoktrin bahwa ada Brahmana, Krishna, dan Wisnu yang disembah, ketika akalmu mendengarkan tentang Brahmana, Wisnu, dan Krishna, mungkin akal saya mendengarkan. Daman gini, nggak mungkin gini, akal ketika saya Anda mendengarkan. ketika Akal saya itu nggak bisa dengar. Ya, contoh gini, coba tutup kuping Telinga saya Anda. bisa dengar. Yaudah, contoh, oke. Apa namanya itu, akal Anda tidak bisa mendengar, oke. Gimana? Oke, coba terangkan yang saya bilang tadi saat saya off mic. Coba terangkan. Yang saya terangkan coba nih ya. Oke, coba terangkan. Menunjukkan itulah kesesuaian akal dengan indrawi. Iya, betul. Nah, menunjukkan tidak ada yang namanya Anda masuki kuil, saat itu Anda tuli, tidak ada. Dan tidak ada saat Anda diberitahukan sesuatu dan Anda tidak berpikir, itu tidak ada. Sama seperti, tolong perhatikan, coba terangkan ini. Coba diterangkan. Tidak mungkin, indrawi itu adalah akses pertama. Selanjutnya aksesnya apa? Akal menyimpulkan hasil indrawi. Iya, sepakat lah, nggak ada yang dibantahkan di situ. Lanjut terus, yang dibantah, yang Daman sampaikan, yang pertanyakan apa? Yang saya mau pertanyakan, jika Anda menemukan akal, menemukan Tuhan, apa yang Anda pakaikan tadi? Pendengaran. Bukankah banyak orang membicarakan Tuhannya berbeda-beda? Kenapa satu yang Anda pilih? Ya itu tadi, disitulah peran nalar kita, akal kita kan. Misalnya tidak terbatas kepada contoh Daman, misalnya ke tempat suci, ke masjid, ke gereja, ke wihara, apa segala macam. Itu enggak lah. Gitu. Dengan duduk begini aja saya mendengar bunyi burung, saya melihat angin, melihat burung, melihat laut, ciptaan inilah alam semesta itu udah cukup bagi saya sebagai proses penalaran. Makanya masih sangat mustahil ketika saya bertanya, ketika Tuhan itu bisa diuji adanya dengan indrawi. Makanya saya tanya, di tahun 2024, Anda udah lahir berapa tahun ini, indrawi apa yang Anda pakai untuk menemukan Yesus? Anda pakai pendengaran, coba Anda masuk kuil, bukan Yesus yang dibahas. Bukankah Anda mendengar saat itu? Juga mendengar, kenapa masih Yesus? Oke, atau mau lanjut ke next landasan. Oke, kita skipkan. Pendengaran berarti tidak bisa menemukan Tuhan. Skip. Oke, indrawi apa lagi? Nah, gini. Daman jangan berhenti berpikir. Kalau Daman berhenti berpikir ya matilah Daman. Kok berhenti berpikir? Ya itu tadilah. Artinya jangan berakhir dengan Yesus dulu. Yesus itu satu hal yang jauh. Berarti Daman udah masuk ke ranah iman. Ya udah. Anda Hindu, sekarang kita ke Hinduan. Hindu Anda, oke, Anda Hindu. Randa indrawi yang Anda pakai adalah apa? Pendengaran. Tentang apa? Adanya Brahmana, Krishna, dan Wisnu Enggak. Anggap aja Anda mendengarkan hal itu. Gini Tapi dulu Daman. pertanyaan saya,
Ketika Daman. pendengar, oke, gimana? Daman dengarkan dulu. Gini, Daman jangan terlalu gini lah. Maksud Daman mungkin terlalu udah menjauh lah itu bahasnya. Kita bahas soal ya bagaimana kita menggunakan indera kita untuk mengetahui Tuhan. Tidak Yesus, tidak Brahma, tidak siapapun. Itu. Saya tidak kenal Yesus. Anda tidak kenal juga Rasulullah. Siapa tidak kenal Brahma, tidak kenal. Anggaplah mengajarkan bayi yang baru lahir. Terus dia bisa berpikir. Oke. Karena kalau Daman menyebut Yesus itu kan suatu hal yang fenomenologis itu masuk gitu. Oke. Ya gitulah. Itu bagaimana saya mengetahui Tuhan dulu. Jangan bicara Yesus, Brahma, Buddha, apa segala itu hal-hal yang itu sudah hal-hal yang keilmuan, itu sudah hal yang pasti. Oke, ranah universal. Anda mau ke ranah universal? Betul, kok baru paham sih temanku. Ya, kalau mau ke ranah, tadi saya kaitkan kepada agama Anda. Tapi kalau mau ke ranah universal, kita akan kembali ke ini dulu. Sampingkan Weda, sampingkan semua ketuhanan. Iya, betul. Apakah Tuhan ada? Silakan. Ya, coba dijawab. Kita sampingkan dulu nih. Semuanya kita sampingkan. Iya, Gak ada agama. Pertanyaan saya, itu ada? Tuhan yang Daman maksud itu apa? Ya kan Siapa Tuhan? Siapa Tuhan dulu lah? Adakah pencipta? Oke, pencipta ada. Oke. Landasan apa Anda mengatakan pencipta itu ada? Alam semesta, ciptaannya. Alam semesta. Semesta, penciptaannya. Oke, saya anggap setuju. Oke. Sekarang pencipta itu harus 1, 2, 3 atau banyak? Itulah yang kita perlu diskusikan. Tuhan satu atau gimana? Atau harus satu? Kenapa harus satu dia? Ya, Maka kalau akal kita manusia, saya yakin, siapapun itu. saya Oke. yakin Daman dan saya akan menemukan suatu aspek yang final bahwa itu harus satu. Oke, sampingkan Al-Quran. Akal saya akan mengatakan seperti ini dan akal manusia juga pun sama akan mengatakan seperti ini. Iya, benar. Iya. Tuhan itu maha kuat, Tuhan itu maha segalanya, Tuhan itu maha mencipta tanpa satu titik pun kelemahan. Itu Tuhan. Kenapa? Kenapa maha begitu? Karena dia pencipta yang tidak diciptakan. Kalau yang didasarkan, contoh gini, Daman disandarkan dengan kata-kata diciptakan. Jadi apapun bisa diciptakan. Lemahnya Daman, kapan kelahiran Daman, kapannya Daman bakal mati, kapan Daman akan merasa lapar, kapan Daman akan tertidur, kapan Daman akan lupa. Karena apa? Dia diciptakan. Tapi kepada satu zat yang tidak diciptakan, menunjukkan tanpa ada satu titik kelemahan apapun yang bisa menyentuh dan mengekang dan mengikatnya. Karena tidak ada kata-kata diciptakan pada pencipta. Tapi kepada kata-kata diciptakan, bebas daripada pencipta ingin menciptakan apa saja. Maka saat lapar, Daman butuh makan. Maka saat berhajat, Daman juga butuh untuk ke WC. Menunjukkan apa? Wajar dong, karena diciptakan. Tapi yang namanya pencipta yang tidak diciptakan, arti tidak diciptakan berarti tidak ada penciptaan kelemahan apapun untuknya karena dia sang pencipta. Setuju?